Hai anak-anak junior kelas, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih bercerita tentang bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, cerita hari ini diambil dari Alkitab, yaitu kitab Yosua pasal 3 dan pasal 4. Namun sebelum bercerita, saya mau tanya dulu kepada anak-anak. Masih ingat kan ayat hafalan minggu lalu? Ya, hebat ya semuanya. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari kitab Keluaran 33 ayat 14 yang bunyinya, "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Nah, pagi ini ceritanya tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu itu bangsa Israel melewati padang gurun, gunung, dan lembah menuju negeri yang Tuhan janjikan. Mereka sering bertanya-tanya, apakah negeri ini masih jauh? Mereka sudah lelah, ingin rasanya segera sampai. Memang mereka sudah lama sekali berjalan. Musa, pemimpin mereka, sudah meninggal. Sekarang mereka dipimpin oleh Yosua. Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan itu tiba. Yesus berkata bahwa mereka sudah dekat ke negeri perjanjian. Bangsa Israel sangat senang karena sebentar lagi mereka akan sampai. Mereka berjalan lagi. Akhirnya sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Negeri itu ada di seberang sungai Yordan, kata Yosua. Oh, sudah dekat berarti. Mereka ingin segera berangkat. Tapi, bagaimana caranya menyeberang sungai Yordan? Air sungai sangat deras dan dalam. Dan di situ tidak ada perahu maupun jembatan. Orang Israel mulai gelisah. "Yosua, bagaimana cara kita menyeberang?" tanya mereka. "Di sini tidak ada perahu maupun jembatan. Apakah Tuhan memberitahukan caranya padamu?" tanya orang Israel. Yosua mengangguk sambil tersenyum. "Kemari dekat-dekat," kata Yosua. "Aku akan memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepadamu." Bangsa Israel berkeliling di sekitar Yosua. Mereka ingin tahu apa kata Tuhan. Tuhan berkata, "Jangan takut, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan menolong kita menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib," kata Yosua. Mendengar itu mereka sangat gembira. "Siapkan dirimu," kata Yosua. "Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib." Bangsa Israel pulang ke kemah mereka dengan senang hati. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, bangsa Israel sudah bersiap-siap untuk berangkat. Mereka melipat kemah, membereskan barang-barang dan menunggu perintah Yosua. Mula-mula Yosua memanggil para imam dan berkata, "Angkatlah tabut Tuhan," dan menyeberanglah di depan bangsa Israel. Tabut itu jadi tanda bahwa Tuhan yang memimpin kita ke seberang. Imam-imam mengangguk, lalu segera mengangkat tabut dan berjalan. Kepada bangsa Israel, Yosua berkata, "Kalian berjalan di belakang imam-imam." Lalu mereka pun berangkat. Setibanya di tepi sungai yang deras, imam-imam tidak berhenti. Mereka memasukkan kaki mereka ke dalam sungai. "Oh!" seru bangsa Israel. Dan tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Air sungai berhenti mengalir, sehingga imam-imam tidak tenggelam. Mereka dapat berjalan di atas tanah yang kering. Bangsa Israel memandang dengan sangat heran. Imam-imam terus berjalan sampai ke tengah sungai. Di situ mereka berhenti. Sekarang giliran orang-orang Israel menyeberang. Bapak, ibu, anak-anak, dan semua ternak mereka menyeberang cepat-cepat.
Mereka sampai di seberang dengan selamat. Wah, senangnya Tuhan menolong mereka sampai mereka selamat menyeberang sungai. Setelah semua menyeberang, Yosua menyuruh beberapa bapak untuk mengangkat batu-batu besar dari tengah sungai dan menyusunnya di seberang. Untuk apa? Tanya mereka pada Yosua. Sebagai tanda bahwa Tuhan sudah menolong kita menyeberangi sungai dengan ajaib. Setelah itu, Yosua menyuruh imam-imam untuk naik ke seberang. Ketika mereka keluar dari sungai, tiba-tiba sungai itu mengalir kembali, deras seperti semula. Wah, ajaib bukan? Bangsa Israel bersorak-sorak memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami sampai ke seberang, sehingga kami dapat masuk ke negeri perjanjian dan tinggal di dalamnya. Wah, senangnya ya bangsa Israel akhirnya terbebas dari tanah perbudakan di Mesir, anak-anak. Nah, hari ini hafalan masih seperti minggu lalu ya, dari Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, jangan pernah dilupakan karena Tuhan yang akan selalu membimbing kehidupan kalian. Kalian masih belajar dari rumah. Nah, Tuhan yang tetap akan bimbing kalian melalui orang tua kalian yang mengajari kalian di rumah. Nanti pada waktunya anak-anak kembali belajar di sekolah, Tuhan juga tetap akan membimbing anak-anak melalui guru-guru yang mengajar di sekolah. Oke, terima kasih cerita sekolah minggu sampai di sini. Tugas anak-anak junior kelas hari ini adalah menyanyi lagu. Nah, dengarkan ya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Mudah kan? Pasti anak-anak bisa. Nanti minta tolong seperti biasa, videokan oleh mama, lalu diupload di Instagram gereja kita. Terima kasih. Jangan lupa rajin cuci tangan, gunakan masker atau face shieldnya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di cerita sekolah minggu selanjutnya. Dah.